Kamu tahu kan, biasanya kalau kita mikirin soal dunia medis atau penemuan ilmiah, gitu pasti ada ekspektasi soal kepastian yang mutlak. Kayak matematika dasar aja, satu tambah satu pasti dua. Iya, bener. Harapannya selalu hitam di atas putih kan? Nah, iya, misalnya kamu jatuh nih, terus lenganmu bengkak. Pas di ronsen, dokternya nunjuk ada garis retak putih di tulang. Dokternya bilang, ini dia masalahnya. Itu tuh rasanya sangat bersih, pasti, dan menenangkan gitu. Kita tuh emang secara alami suka sama hal-hal yang bisa dikategorikan dengan pasti. Sayangnya sih kenyataannya nggak selalu seindah itu ya. Waktu kita melangkah sedikit lebih jauh dari selembar foto ronsen ke ranah penelitian yang melibatkan populasi, kayak misalnya perilaku manusia atau interaksi sosial pasien, kepastian mutlak yang kamu sebut tadi tuh langsung menguap gitu aja. Oh, wow. Jadi udah bukan matematika sederhana lagi dong. Sama sekali bukan. Kita tuh kayak masuk ke wilayah abu-abu yang penuh sama probabilitas dan variabel-variabel tersembunyi yang nggak kelihatan mata. Dan biasanya nih, di area abu-abu itulah muncul satu kata yang, sukses bikin banyak mahasiswa atau peneliti pemula tuh langsung sakit kepala. Statistik. Bener banget. Statistik itu kayak horor tersendiri buat pemula. Iya kan? Tapi tenang aja. Buat kamu yang sekarang lagi merintis jalan nyusun penelitian, atau sekedar penasaran gimana sih para ilmuwan itu sebenarnya narik kesimpulan, sesi bedah materi kita hari ini tuh dirancang khusus buat kamu. Kita hari ini pegang sebuah catatan presentasi yang, menurutku sangat terstruktur nih, dari Tutut Pujianto, STMKes, yang ngebahas soal hipotesis dan penentuan signifikansi dalam penelitian. Catatan ini tuh bisa dibilang bertindak sebagai semacam peta navigasi ya. Seringkali kan pemula tersesat tuh bukan karena mereka nggak pinter, tapi karena mereka udah keburu diserang duluan sama istilah-istilah yang kedengerannya mengintimidasi. Padahal logika dasarnya tuh gampang banget dicerna. Nah, itu misi kita hari ini. Kita bakal ambil bahasa dewa statistik ini, terus kita kuliti, dan kita terjemahin ke bahasa manusia sehari-hari. Kita bakal lihat apa sih sebenarnya signifikansi itu, gimana langkah praktis ngujinya pakai contoh di rumah sakit, dan kenapa kamu nggak perlu takut sama deretan angka. Tepat. Dan mari kita mulai dari fondasinya dulu. Oke, fondasi paling dasar. Logikanya kan, sebelum kita bisa ngebuktiin sesuatu itu signifikan atau penting, kita harus tahu dulu dong apa yang mau kita buktiin. Maksudku, nggak mungkin ada pengujian kalau nggak ada target ujiannya kan? Betul, itu logika yang sangat masuk akal. Nah, target yang kamu maksud itu di dalam bahasa penelitian disebut sebagai hipotesis. Titik nol dari setiap riset itu pasti selalu bermula dari sebuah pertanyaan yang belum ada jawabannya. Rumusan masalah ya. Yap, dan dari pertanyaan itu, peneliti itu nggak bisa langsung turun lapangan bawa kuesioner tanpa arah. Mereka harus bikin dugaan sementara dulu. Semacam jawaban rasional awal yang didasari sama teori atau ilmu yang udah ada. Oke, paham. Terus bentuk dugaannya ini kayak gimana? Bebas aja atau ada aturannya? Ada dong, hipotesis ini tuh bentuknya harus berupa kalimat pernyataan yang jelas, pendek, dan yang paling krusial, harus bisa diuji, nggak boleh ngambang. Berarti kata kuncinya di sini adalah sementara ya. Karena kalau dugaannya udah mutlak pasti benar, ngapain juga kita capek-capek neliti, buang waktu sama dana kan? Tepat banget, dugaan ini ibarat fondasi bangunan. Nah, yang menarik nih, di dalam catatan Pak Tutut ini ditekankan banget kalau hipotesis itu selalu terbelah jadi dua kubu yang saling berantem. Oh iya, dua kubu gimana tuh maksudnya? Jadi, ada yang namanya hipotesis nol, biasanya disimbolin pakai huruf H dan angka 0, jadi H0. Terus lawannya adalah hipotesis alternatif, yang disimbolin pakai H1. Tunggu. Biar aku coba cerna ini dulu ya. Kenapa sih harus ribet dibagi jadi dua segala? Kenapa penelitinya nggak langsung aja nulis satu hal yang emang pengen dia buktiin? Gini, secara filosofis dan matematis ya, itu tuh jauh lebih gampang buat ngebuktiin kalau sesuatu itu nggak ada. Lalu kita cari satu aja anomali buat membantahnya, daripada kita harus ngebuktiin sesuatu itu ada di setiap situasi yang mungkin terjadi. Oke. Agak abstrak sih, tapi lanjut dulu. Jadi H0 atau hipotesis nol itu selalu isinya pernyataan yang menyangkal. Bunyinya tuh biasanya tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. H0 ini kayak mewakili status quo, kondisi netral. Berarti H1-nya
kebalikan dari itu. Benar, H1 atau hipotesis alternatif itu sang penantangnya. Dia yang bilang ada hubungan atau ada perbedaan. Dan sebenarnya H1 inilah yang diam-diam diharapin sama si peneliti supaya terbukti benar di akhir riset. Aha. Oke, coba kita mainkan sebuah analogi nih. Biar kamu yang lagi dengerin bisa langsung ngebayangin. Ini tuh kerasa mirip banget sama cerita detektif di pengadilan gak sih? Oh, analogi detektif? Boleh coba gimana tuh? Gini, bayangin ada sebuah tempat kejadian perkara. Pertanyaan awalnya atau rumusan masalahnya adalah, siapa pelakunya? Nah, di sistem hukum kita kan ada yang namanya asas praduga tak bersalah tuh. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Wah, ini perbandingan yang relevan banget. Kalau kita tarik ke statistik, H0 itu ya sangkaan default tadi. Tersangka A tidak bersalah, atau tersangka A nggak ada hubungannya sama kejahatan ini. Status quo-nya. Nah, berarti H1 adalah argumen si detektif dong. Si detektif bilang, tersangka ini bersalah dan dia ada hubungannya. Tapi kan detektif gak bisa asal nyeret orang ke penjara cuma modal insting doang. Betul, harus ada bukti. Iya, dia harus kumpulin jejak sepatu, sidik jari, rekaman CCTV, buat ngeruntuhin asumsi H0 awal tadi. Kalau buktinya ternyata kelewat kuat, barulah status tidak bersalah atau H0 itu akhirnya ditolak oleh hakim. Dan pas H0 ditolak, secara otomatis H1 atau hipotesis alternatifnya yang menang dan diterima. Esensi dari riset tuh ya persis kayak proses persidangan ini. Peneliti ngumpulin data dari lapangan semata-mata buat nguji. Ada nggak sih bukti yang cukup solid buat menolak hipotesis 0? Bukti yang solid. Mari kita bahas soal solid ini. Katakanlah detektif kita nemu satu helai rambut tersangka di TKP. Itu bukti, emang benar. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ternyata tersangkanya itu kurir paket yang emang tiap hari lewat situ? Masuk akal. Bisa jadi rambutnya jatuh secara kebetulan seminggu yang lalu, kan? Nah, itu. Gimana caranya kita atau gimana cara sistem statistik nentuin kalau bukti itu benar-benar bermakna dan bukan sekedar kebetulan yang kelewat beruntung? Disinilah kita harus masuk dan memahami makna dari kata signifikansi. Signifikansi. Oke. Kalau di obrolan warung kopi sehari-hari, signifikan kan sering dipakai buat ngegantiin kata penting atau gede banget ya. Tapi di dalam statistik, signifikan tuh punya tugas yang spesifik banget. Apa tuh tugasnya? Signifikan berarti temuan kita itu benar-benar nyata dan kemungkinannya tuh super kecil kalau hasil tersebut muncul cuma karena faktor kebetulan belaka. Oh, wow. Jadi kalau sebuah sistem komputer bilang hasilnya signifikan, itu pada dasarnya komputernya lagi ngebisikin kita. Hei, pola yang kamu temuin di data ini kemungkinannya kecil banget loh kalau cuma ngandalin hoki doang. Gitu ya? Persis kayak gitu. Tapi ingat, karena statistik itu beroperasinya di atas teori probabilitas, bukan teori kepastian mutlak kayak ronsen tulang tadi, pasti selalu ada celah buat kita bikin kesimpulan yang salah. Selalu ada celah salah. Wah, mulai bikin deg-degan nih. Iya, di materi Pak Tutut ini ada wilayah yang krusial banget ngebahas soal matriks kesalahan pengujian. Ada satu jenis kesalahan yang paling ditakuti sama semua peneliti di muka bumi. Namanya error tipe I. Atau sering disimbolin pakai huruf Yunani alpha. Alpha. Oke, aku sambil baca definisinya di sini nih. Error tipe 1 terjadi ketika peneliti, menolak H0 padahal di dunia nyata H0 itu sebenarnya benar. Betul, bisa ngebayangin efeknya. Tunggu. Kalau kita balik ke analogi detektif di pengadilan tadi, H0 kan bunyinya tersangka tidak bersalah. Kalau kita menolak H0 berarti hakim ngetuk palu dan nyatain dia bersalah kan? Iya, betul. Padahal definisi dari alfa tadi bilang, kenyataan sebenarnya H0 itu benar, alias aslinya dia emang nggak bersalah. Maksudmu alfa itu adalah probabilitas kita memenjarakan orang yang sama sekali nggak berdosa? Sayangnya, iya. Kamu nangkap implikasinya dengan sangat akurat. Wah, gila sih itu. Kalau di dunia medis nih, error tipe I ini sama bahayanya dengan kita nyatain sebuah obat baru tuh ampuh banget nyembuhin penyakit kronis, padahal aslinya obat itu kayak permen aja, nggak punya efek apa-apa. Kebetulan aja, sampel pasiennya emang lagi dalam fase pemulihan alami badannya. Kita nolak status quo, padahal aslinya status quo-nya yang benar. Sumpah. Itu terdengar fatal banget ya. Kalau risikonya menyangkut nyawa pasien atau keadilan seseorang, ini memunculkan pertanyaan yang sangat mengganjal di kepalaku. Apa itu? Kenapa kita nggak patok aja nilai alfa atau tingkat kesalahannya di angka 0%?
Maksudku kenapa kita biarin aja ada celah sekecil apapun buat memenjarakan orang yang salah? Ya, karena kecuali kamu punya mesin waktu buat balik dan gawasin TKP secara langsung, atau kecuali kamu mampu nguji obat itu ke seluruh 8 miliar manusia di bumi tanpa terkecuali, kamu nggak akan pernah bisa dapat kepastian 100%. Oh, karena kita cuma pakai sampel ya? Bener. Di dunia nyata, kita kan cuma ngambil sampel atau sebagian kecil dari populasi. Manusia itu unik, alat ukur kita punya batas toleransi error, belum lagi selalu ada variabel liar kayak cuaca, genetik, atau bahkan suasana hati responden yang nggak mungkin bisa kita kontrol penuh. Berarti kalau kita maksain alfa harus 0%, kita pada dasarnya lagi nuntut kesempurnaan yang mustahil. Riset apapun nggak akan pernah bisa jalan dong. Tepat banget. Dalam rumus dasar penelitian, tingkat kesalahan atau alfa itu kalau ditambah dengan tingkat kepercayaan atau confidence level, hasilnya harus selalu 100%. Kita cuma bisa nekan alfa supaya sekecil mungkin, tapi secara filosofis nggak bisa benar-benar nol. Oke, masuk akal. Terus biasanya peneliti matok alfa di angka berapa? Biasanya sih dipatok di angka 1%, 5%, atau kadang ada yang 10%. Coba jelasin mekanismenya dong di dunia nyata. Gimana persentase 5% itu bekerja pas kita neliti? Jadi gini, kalau kamu netapin alfa 5%, itu artinya tingkat kepercayaan risetmu ada di 95%. Secara statistik, kamu tuh kayak lagi bikin perjanjian sama dirimu sendiri. Oke, jika saya ngulang penelitian ini dengan cara yang sama persis sampai 100 kali, saya memaklumi bahwa mungkin bakalan ada 5 kesimpulan yang meleset akibat variasi kebetulan yang ekstrim di lapangan. Aha, paham. Lalu yang nentuin kita mau pakai 1% atau 5% itu siapa? Apa ada semacam polisi statistik yang ngatur gitu? Nggak ada polisi statistik sih. Penelitinya sendiri yang nentuin. Tapi tentunya harus pakai panduan rasionalitas dari bidang ilmunya masing-masing. Maksudnya gimana tuh rasionalitas bidang ilmu? Oh, karena banyak variabel yang nggak bisa dijaga ketat ya? Betul. Tapi, kalau kamu lagi nguji efektivitas vaksin baru di dalam laboratorium biosafety tingkat tinggi nih, yang suhu ruangannya stabil, tikus percobaannya punya genetik yang identik, dan takaran miligram obatnya dihitung presisi banget, nah 5% itu terlalu longgar. Wah, kalau di lab harusnya lebih ketat dong. Makanya, di situasi lab kayak gitu, kamu dituntut buat pakai alfa 1%. Kamu memperkecil ruang kebetulannya karena kamu udah mengontrol lingkungannya sekuat mungkin. Masuk akal banget. Lingkungan yang liar menuntut toleransi lebih, sedangkan lingkungan steril butuh ketelitian ekstrim. Teori ini jujur indah banget sih di atas kertas, tapi mari kita bumikan sekarang. Boleh, mau dibumikan kayak gimana? Buat kamu yang lagi nyimak sambil ngebayangin tumpukan kuesioner skripsi di meja, gimana sih wujud asli dari semua logika persidangan dan alfa ini? Susunin urutan langkah praktisnya dong, pakai contoh yang nyata. Oke, mari kita pakai studi kasus yang sangat relevan dari catatannya Pak Tutut ini. Bayangin kita mau bikin penelitian buat ngeliat, apakah ada hubungan antara kompetensi perawat dengan kepuasan pasien di sebuah rumah sakit. Skenario yang sempurna. Jadi, kita lupakan dulu langkah teoretis yang kaku ya. Bayangin kita beneran lagi berdiri di lorong rumah sakit nih. Kita punya dua hal yang mau diamati. Betul. Pertama, kompetensi perawat. Ini yang kita sebut variabel independen atau faktor pemicunya. Terus yang kedua, kepuasan pasien kan, sebagai variabel dependen atau efek yang ditimbulkannya. Intinya, kita mau tahu, apakah perawat yang secara teknis lebih jago beneran bikin pasien ngerasa lebih puas pas dirawat? Nah, langkah pertama sebelum kita bagi-bagi kuesioner, kita harus siapin pertahanannya dulu. Kita tetapkan hak nolnya. Tidak ada hubungan sama sekali antara kompetensi perawat dengan kepuasan pasien. Ini status quo yang harus kita coba runtuhkan. Dan H1-nya berarti, ada hubungan antara kompetensi perawat dengan kepuasan pasien. Terus langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, karena ini riset observasional di rumah sakit, dengan interaksi manusia yang kompleks, kita patok nilai alfa kita di angka 5%. Lalu kita tentuin jumlah sampelnya. Di contoh materi ini, katakanlah kita menginterogasi 96 orang. Oke, sampel 96 orang. Sebagian perawat dites kompetensinya, sebagian pasien ngisi kuesioner kepuasan, ya? Betul. Datanya terkumpul nih. Terus, apa yang terjadi? Apakah kita harus ngeluarin kalkulator gede dan mulai nulis rumus probabilitas yang panjang banget di papan tulis? Jujur aja, ngitung manual tuh bikin pusing banget kan?
Beruntunglah kita hidup di era komputasi. Di titik ini tuh banyak mahasiswa pemula yang salah kaprah dan udah ketakutan duluan ngebayangin rumus. Jadi, kita nggak ngitung manual nih? Nggak perlu, kamu tinggal mindahin data 96 orang tadi ke dalam software statistik, pilih alat uji yang tepat, klik satu tombol, dan dalam hitungan milidetik, mesinnya bakal ngeluarin satu angka pamungkas. Di tabel output softwarenya, angka ini biasanya dikasih label p-value atau disingkat SIG alias nilai signifikansi. Ya ampun, syukurlah. Ini pasti melegakan banget buat didengar. Berarti, tugas utama kita sebagai otak di balik riset ini tuh bukan jadi mesin hitung dong. Bukan, tugas utama kita adalah jadi pengambil keputusan. Wah iya benar. Kita yang ngerancang aturan mainnya dari awal dan pas komputernya ngasih angkanya, kita tahu cara bacanya. Tepat sekali, keahlian mahalnya tuh justru ada di kemampuan membaca angka tersebut. Aturan emas buat ngebaca hasil dari komputer tuh sebenarnya sangat logis. Gimana tuh aturan emasnya? Kamu cuma perlu ngebandingin nilai SIG yang keluar dari software dengan ambang batas alfa 5% yang udah kamu patok di awal tadi. Jika nilai SIG-nya lebih kecil atau sama dengan alfa, berarti SIG kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Wah, gampang banget aturannya. Kalau H0 ditolak, berarti temuannya signifikan ya? Betul. Sebaliknya, kalau nilai SIG yang keluar dari komputer ternyata lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak, alias hasilnya tidak signifikan. Oke, mari kita lihat hasil studi kasus perawat tadi. Berapa nilai SIG yang dikeluarin sama komputernya? Di contoh catatan ini, komputernya ngeluarin nilai SIG sebesar 0,023. Aha, mari kita bedah angka ini pelan-pelan. Nilai SIG dari data lapangan adalah 0,023. Terus, alfa yang kita tetapkan sebagai batas maksimal toleransi kebetulan adalah 5%. Atau kalau diubah ke desimal kan jadi 0,050 tuh. Betul. Nah, 0,023 itu kan jelas lebih kecil dari 0,050. Angkanya masuk dan aman, di bawah radar kesalahan maksimal kita. Sesuai aturan emas tadi, H0 ditolak. Dan ingat kan apa yang terjadi di pengadilan kalau praduga tak bersalah atau H0 itu ditolak? H1 yang diterima. Persis, kesimpulannya jadi sah secara ilmiah. Ada hubungan nyata antara kompetensi perawat dengan kepuasan pasien. Wah, mantap. Dan angka 0,023 itu secara harfiah ngasih tahu kita bahwa kalau seandainya di alam semesta ini benar-benar nggak ada hubungan antara perawat dan pasien, probabilitas kita dapetin data yang persis kayak yang diisi sama 96 orang tadi, itu cuma 2,3% doang. Cuma 2,3%? Itu kan kebetulan yang teramat sangat kecil ya? Iya, karena kebetulannya terlalu kecil untuk dipercaya, makanya kita sangat yakin kalau pola hubungannya itu nyata, bukan kebetulan belaka. Penjelasan soal 2,3% itu benar-benar bikin semuanya terang benderang sih. Rasanya kayak kabut tebal baru aja keangkat dari kepala. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita selebrasi kelulusan riset kita ini, aku ingat satu detail krusial. Pas tadi kamu bilang kita harus, apa tadi? Memilih alat uji yang tepat di dalam software. Oh iya, itu langkah yang nggak kalah penting. Masalahnya gini, kalau aku buka program statistik tuh, pasti bakal ada deretan panjang nama metode pengujian yang kedengarannya kayak mantra bahasa asing. Ada Pearson, Spearman, Kendall. Gimana caranya kita, orang awam, tahu harus nyuruh komputer pakai metode yang mana? Nah, ini dia jebakan Batman, di mana banyak banget peneliti yang tergelincir. Software statistik itu ibarat robot yang sangat taat, tapi dia buta. Dia nggak tahu bentuk asli datamu itu kayak apa. Dia cuma bakal ngeksekusi instruksi yang kamu klik. Wah, bahaya juga kalau salah klik ya. Banget. Memilih alat uji itu bergantung sepenuhnya sama jenis dan bentuk datamu. Untungnya, di materi Pak Tutut ini ada sebuah tabel navigasi yang menurutku brilian banget buat nuntun kita. Oke, coba jelasin mekanismenya. Emang data kita bisa beda-beda bentuknya kayak gimana sih? Kita mulai dari yang paling ideal dulu. Pertama, ada yang namanya uji Pearson Product Moment. Uji ini tuh primadonanya statistik, biasanya dipakai buat data berskala interval atau rasio yang terdistribusi normal. Sebentar, interval atau rasio itu maksudnya angka real yang bisa diukur langsung kan? Kayak berat badan, tinggi badan, atau skor ujian gitu? Betul, angka real. Terus apa maksudnya syarat terdistribusi normal? Gini, ngebayanginnya. Misal kamu ngukur tinggi badan 1.000 orang yang dipilih acak di jalan. Kebanyakan orang kan tingginya bakal ada di rata-rata tuh.
katakanlah 165 cm. Sangat sedikit yang super pendek dan sangat sedikit juga yang tingginya nyampe 2 meter kayak pemain basket. Oh iya benar. Bakal numpuk di tengah ya jumlah orangnya. Nah, kalau data itu digambar jadi grafik, dia bakal ngebentuk gundukan kayak lonceng yang simetris sempurna di tengah. Uji Pearson ini butuh kesempurnaan itu. Karena dia pakai titik rata-rata atau mean sebagai pijakan hitungan matematisnya. Karena grafiknya simetris, titik rata-ratanya emang beneran mewakili kenyataan. Aku mulai paham. Terus gimana kalau kondisinya datanya nggak terdistribusi normal? Misalnya gini, aku ngukur kekayaan penduduk di sebuah kota kecil. Dari 100 orang, 99 orang itu gajinya standar UMR. Tapi satu orang ternyata adalah miliarder teknologi yang hartanya triliunan. Rata-ratanya bakal rusak parah ketarik ke atas kan? Pola pikir yang luar biasa. Bener banget, kalau ada ketimpangan ekstrim kayak gitu, grafikmu bakal miring ke satu sisi, dan nilai rata-rata bakal berubah jadi penipu. Penipu gimana? 99 orang lainnya gajinya biasa aja. Kalau kamu nekat pakai uji Pearson di data yang miring begini, kesimpulan risetmu bakal cacat total. Wah, gila. Terus solusinya apa dong? Buat ngatasin ini, kita harus pindah metode. Kita pakai yang namanya uji Spearman Rank. Spearman Rank? Gimana cara kerjanya Spearman nyelamatin kita dari si miliarder perusak data tadi? Mekanismenya cerdik banget. Daripada dia ngitung jumlah uang setiap orang secara persis pakai rupiah, Spearman ini cuma bikin peringkat atau ranking aja. Oh, dibikin urutan juara gitu? Betul, orang termiskin dikasih ranking 1, yang agak mendingan ranking 2, terus diurutin sampai si miliarder dapat ranking 100. Aha, berarti jarak harta yang aslinya triliunan rupiah antara orang ke-99 dan si miliarder. Cuma dihitung beda satu peringkat doang sama Spearman. Efek ekstrimnya si triliunan rupiah tadi langsung ternetralisir. Makanya, Spearman Rank ini sangat diandalkan buat data yang distribusinya nggak normal, atau buat data berskala ordinal. Wait, data ordinal tuh yang kayak pilihan ganda di kuesioner itu kan? Kayak sangat setuju, setuju, netral tidak setuju. 100 buat kamu. Kenapa kita nggak bisa pakai Pearson buat ngolah skala kepuasan itu? Ya karena jarak emosional antara perasaan sangat setuju ke setuju itu mungkin nggak sama persis dengan jarak dari netral ke tidak setuju. Bener juga ya. Perasaan kan nggak bisa dijumlahin kayak kita nimbang beras berapa kilogram. Tepat, kita cuma bisa meranking perasaan itu. Makanya Spearman cocok. Oh ya, kalau datamu ordinal tapi jumlah sampel orangnya sedikit banget. Misalnya cuma 15 pasien gitu. Ada alat lain yang lebih sensitif buat deteksi polanya. Apa tuh namanya? Namanya uji Kendall-Stahl. Kendall-Stahl buat sampel kecil? Oke, dicatat. Terakhir nih, gimana kalau variabel kita tuh cuma sekedar kategori doang? Nggak ada peringkat-peringkatan sama sekali. Misalnya, aku mau neliti apa ada hubungannya antara jenis kelamin, pria atau wanita, dengan golongan darah, A, B, AB, atau O. Itu kan nggak bisa di-ranking, apalagi dihitung rata-ratanya. Buat data yang sifatnya cuma sekedar label kategori kayak gitu, yang kita sebut sebagai data nominal, alat ukurnya beda lagi. Kita beralih pakai alat ukur yang namanya koefisien kontingensi. Wah, dengar penjabaran mekanisme ini tuh makin menguatkan perumpamaan kotak perkakas nggak sih? Maksudku, bayangin aja data-data tadi tuh adalah material bangunan yang lagi kita kerjain. Oke, terus? Kalau datamu bentuknya paku standar yang lurus, ibarat si data normal Pearson tadi, ya cara paling efektif buat masukinnya adalah dipukul kenceng pakai palu. Tapi, kalau datamu ternyata bentuknya sekrup bergerigi kayak si Spearman tadi, kamu nggak boleh maksain pakai palu dong. Wah, bener. Kalau sekrup dipukul palu ya hancur. Secara teknis, kalau kamu mukul skrup pakai palu, mungkin skrupnya emang bakal tembus masuk ke kayu. Di komputer juga gitu. Kalau kamu salah pilih uji analisis, softwarenya bakal diam aja, tetap memproses, dan tetap muntahin angka sik di layar. Tapi dibaliknya? Dibaliknya, alur kayunya retak, ulir skrupnya hancur lebur, dan kesimpulan risetmu jadi sangat rapuh. Kamu butuh obeng, bukan palu. Dan kalau skrupnya ternyata ukurannya kecil banget karena sampelnya dikit, ya kamu butuh obeng presisi yang khusus, si Kendall-Stahl tadi.
Wah, gila sih. Analogi itu bener-bener nggak bisa lebih pas lagi. Itulah urgensi utama kenapa kita harus paham dasar-dasar metodologi ini. Komputer emang bisa ngelakuin hitungan matematis seberat apapun. Tapi cuma pemahaman manusia yang bisa nyegah masuknya sampah metodologi. Pemilihan obeng yang tepat tadi itu ngebantu mastiin kalau integritas penelitian kita nggak hancur dari dalam. Ini benar-benar perjalanan diskusi yang ngebuka mata banget ya. Kalau kita tarik benang merahnya dari awal sampai akhir, hari ini kita udah sukses membedah anatomi riset secara utuh. Betul, dari yang paling dasar. Semuanya dimulai dari keraguan dan sebuah pertanyaan. Terus kita ngeformulasiin H0 sebagai dinding tebal status quo yang harus kita hancurkan. Kita juga belajar buat nakar seberapa besar sih ruang kebetulan yang berani kita ambil pakai alfa, entah itu 1% di lab atau 5% di lapangan. Iya, dan kita juga udah sadar kalau kita bisa ngandelin komputer buat urusan hitung-hitungan beratnya. Asalkan kita tahu cara milih senjata ukur yang sesuai sama bentuk data kita. Dan puncaknya, kita ngerti cara menafsirkan si p-value atau angka sig, buat bisa dengan bangga mendeklarasikan apakah fenomena perawat dan pasien tadi itu benar-benar nyata atau cuma sekedar ilusi angka sesaat. Bener. Dan kalau kamu yang lagi dengerin udah berhasil nguasain alur pikir ini, kamu sebenarnya dapat sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar nilai A di kampus loh. Oh ya? Apa tuh? Konsep signifikansi ini tuh pada dasarnya adalah landasan dari critical thinking. Ini tuh senjata pertahanan diri. Senjata pertahanan diri di dunia nyata? Maksudnya di luar gedung kampus gitu? Gimana tuh cara kerjanya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin sambil nyetir berangkat kerja? Coba diperhatiin, tiap hari itu kita selalu dibombardir sama media yang nyari klik. Kamu mungkin lagi scroll HP terus baca tajuk berita mencolok. Penelitian terbaru, mengonsumsi coklat terbukti menurunkan risiko kebotakan. Haha, kalau baca itu sebelum hari ini, mungkin aku bakal langsung mampir minimarket dan ngeborang coklat sekeranjang. Kan? Tapi karena sekarang kamu udah punya lensa signifikansi yang baru aja kita bahas, insting pertamamu pas baca berita itu bakal langsung berubah. Bakal lebih skeptis ya? Banget, di kepalamu pasti langsung otomatis muncul rentetan pertanyaan. Bentar dulu, berapa banyak orang yang diuji di riset coklat itu? Ada variabel liar lain nggak yang bikin mereka nggak botak? Terus mereka pakai alfa berapa? Dan yang paling penting, berapa nilai signifikansinya? Apakah H0-nya benar-benar ditolak secara meyakinkan? Atau jangan-jangan ini cuma kebetulan statistik aja dari 10 orang sampel yang emang genetik rambutnya udah lebat dari lahir? Wow. Tiba-tiba kita nggak lagi jadi konsumen informasi yang pasif. Kita jadi punya filter anti peluru buat nangkis klaim-klaim pseudoscience yang menyesatkan. Kita punya lensa yang bisa nembus manipulasi angka. Keren banget sih. Setuju. Dan itu skill yang sangat mahal hari ini. Ngomong-ngomong soal masa depan dan ngolah angka nih, sebelum kita ngakhirin sesi yang luar biasa ini, aku punya satu pemikiran yang mungkin bisa sedikit memprovokasi semua yang baru aja kita pelajari hari ini. Wah, apa tuh? Mari kita dengar. Gini, tadi kan kita sepakat ya, kalau konsep alpha dan signifikansi ini asalnya lahir dari keterbatasan kita sebagai manusia. Bahwa kita kan nggak mampu meneliti seluruh umat manusia di bumi. Makanya kita terpaksa pakai kelompok kecil sampel, entah itu 96 orang atau 1000 orang, lengkap dengan segala toleransi kesalahannya. Benar, itu keterbatasan alami kita. Tapi mari kita proyeksikan ini ke masa depan yang bahkan sebenarnya udah mulai terjadi sekarang. Kita kan hidup di era big data nih. Kalau ada sebuah platform teknologi raksasa atau media sosial yang mau ngelacak perilaku penggunanya, mereka tuh nggak lagi ngambil sampel 100 orang pakai kuesioner. Mereka menganalisis data 2 miliar manusia secara real time. Oh, aku mulai paham kemana arah pikiranmu. Iya kan? Kalau ukuran sampel muti itu udah bukan lagi sebagian kecil dari kelompok, melainkan udah merekam hampir seluruh populasi manusia itu sendiri. Apakah konsep kebetulan, batas toleransi alfa, dan repot-repot nolak H0 ini secara filosofis akan kehilangan relevansinya? Di dunia di mana kita bisa ngukur segalanya secara absolut dan real time, apakah ilmu statistik tradisional yang kita bahas hari ini bakal tetap sama? Atau dia harus berevolusi jadi sebuah ilmu yang benar-benar baru? Wah, itu tuh pergeseran paradigma yang pasti lagi menghantui sekaligus menggairahkan banget buat para matematikawan di seluruh dunia saat ini. Pertanyaan yang sangat filosofis. Benar. Dan aku berani bertaruh, cara kita bertanya pada sebuah data pasti bakal terus berubah seiring makin membesarnya ukuran data itu sendiri. Sepakat, itu hal yang patut banget direnungkan sama yang lagi dengerin ini malam nanti.
Nah, sebagai penutup, di halaman paling akhir dari presentasinya ini, Pak Tutut menyelipkan sebuah pepatah Jawa yang menurutku tuh kayak air es yang pas banget buat mendinginkan mesin otak kita setelah seharian ngunyah logika probabilitas. Beliau nulis, mekaten atur kawulo, matur suwun. Sebuah pernyataan kerendahan hati yang indah ya. Sangat indah. Itu ngingetin kita bahwa betapapun canggihnya alat ukur kita, entah itu software statistik atau big data sekalipun, kita manusia harus senantiasa belajar dan berterima kasih pada ilmu itu sendiri. Setuju banget. Tetap membumi walau ilmunya tinggi. Oke deh, kayaknya cukup sekian porsi eksplorasi mendalam kita hari ini. Terima kasih udah menjemin telinga dan memfokuskan pikiranmu buat materi yang gak mudah ini. Teruslah skeptis terhadap angka-angka yang terlihat terlalu sempurna di luar sana, dan sampai jumpa di kedalaman materi kita berikutnya.